Bapak Ibu sekalian, sesi saat ini kita akan mengundang pembicara pertama. Oleh karena itu, saya mempersilahkan kepada Dr. Ardi Aji dari TNP 2K. Ini anak muda yang punya reputasi luar biasa. Salut saya terhadap anak-anak muda. Beliau ini lahir di Aceh, begitu ya Pak Ardi ya, betul ya? Ya Pak. Ya, orang Aceh asli nih, hanya memang melanglang buana kemana-mana dan sekarang membantu teman-teman di Sekretariat Wakil Presiden pada TNP 2K, begitu Pak ya? Ya Pak. Bersama-sama dengan teman-teman saya, Dr. Asep dan Ibu Kus, ya. Baik, beliau ini adalah bidang studinya ekonomik, ya betul ya, dari Universitas Indonesia, dan pernah bekerja banyak di bidang konsultan. Saya membacanya begitu, di bidang konsultan. Salah satunya adalah pernah berkiprah di Bappenas, begitu. Ya, beliau akan membicarakan masalah pengentasan kemiskinan, kelaparan, kesenjangan dan peningkatan kesehatan dalam kaitannya dengan pencapaian SDGs goals, gitu. Ya. Baik, Pak Ardi, saya persilakan waktu untuk Anda 20 menit. Silakan, Pak. Terima kasih Bapak Ibu dari Universitas Bengkulu, yang kemudian terima kasih kepada Pak Rektor, kepada Pak Moderator, dan kepada teman-teman dari Sabang sampai Merauke yang ikut acara ini. Insya Allah pagi hari ini saya diberi kesempatan memaparkan tentang strategi aksi new normal, ya, tentang pengentasan kemiskinan, kelaparan, kesenjangan, peningkatan kesehatan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Jadi memang kami di TNP 2K, tugas tupoksi kami memang untuk membuat desain kebijakan, ya, untuk membuat desain kebijakan dalam keadaan kondisi sekarang ini, ya, terutama untuk desain kebijakan bantuan sosial, yang social security untuk negara kita, dan UKM juga, dan yang lainnya juga. Jadi pada pagi hari ini saya akan coba memaparkan kira-kira apa saja yang dibutuhkan dan sebenarnya apa kondisi existing kita di nasional, terutama di Provinsi Bengkulu, sehingga kira-kira apa strategi kita, ya, dalam aksi untuk menangani aksi dampak COVID-19 ini. Jadi upaya multisektoral dalam pengentasan kemiskinan, ya, itu perlu kita lakukan. Ya, jadi memang pengukuran kemiskinan itu kan dari sisi ketimpangannya, dari sisi ketahanan pangan, pekerjaan yang layak, akses layanan kesehatan, hunian, pendidikan, kepemilikan aset, dan lain sebagainya. Kesemua ini, ya, saling melengkapi. Jadi untuk pengentasan kemiskinan itu bukan hanya sekedar satu kegiatan bisa menyelesaikan semua, tetapi multi activity, ya. Kemudian kita melihat, ya, kondisi saat ini, ya, ya, perubahan mobilitas penduduk karena adanya COVID-19 ini bergerak semua. Jadi artinya kita lihat di secara nasional ataupun dari Provinsi Bengkulu, ternyata persentase perubahan terhadap baseline itu terjadi signifikan. Jadi apa yang terjadi? Jadi mobilitas di rumah itu meningkat signifikan, ya. Kemudian mobilitas di tempat kerja menurun signifikan. Ini kondisi secara nasional, baik di nasional maupun di Provinsi Bengkulu. Kita lihat yang warna biru ini lebih terang. Jadi mobilitas di tempat kerja berkurang juga. Jadi bukan hanya di nasional, Bengkulu juga terkena imbasnya. Kemudian karena mobilitas tadi, perubahan mobilitas penduduk tadi berdampak pada pendapatan dan perubahan pola konsumsi. Jadi ternyata 70,53% pendapatan penduduk yang rendah, yang kurang dari 1,8 juta per rumah tangga ini, itu menurun, ya. Jadi mereka itu mengaku mengalami penurunan pendapatan. Dan pendapatan ini juga, ya, dipengaruhi juga oleh naiknya kebutuhan dasar. Kebutuhan apa yang naik selama COVID ini adalah bahan makanan, ya, itu naik dari
sekitar 65% kebutuhan mereka untuk bahan makanan. Kemudian untuk kesehatan dan obat-obatan. Pulsa dan paket data. Ini juga meningkat karena banyak sekolah di rumah. Dan makan minuman. Jadi ini juga listrik juga naik sekitar 37%. Kemudian kita lihat keadaan existing Provinsi Bengkulu. Ya, Provinsi Bengkulu itu merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan nomor 9 terendah di Indonesia, 14,91%. Ya, kemudian Bengkulu itu ada 298.000 jiwa yang miskin. Umumnya kalau kita melihat angka ini kalau satu orang miskin itu sangat menyedihkan, itu kasus Tetapi kalau ribuan itu sudah jadi data statistik Tapi kalau jutaan itu jadi data politik. Jadi istilahnya ini sekarang ribuan 298.000. Jadi maka perlu bagi kita untuk menyelesaikan solusi dan garis kemiskinan Provinsi Bengkulu itu 520.000 per kapita. Jadi seandainya ada satu rumah tangga itu ada 4 orang, jadi diperlukan uang sekitar pendapatan mereka minimal 2 juta, 2.080.000 untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka di Provinsi Bengkulu. Kemudian kita lihat tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu, yang jauh lebih tinggi dari nasional. Nasional sekarang 9,22, sekarang 14,98. Terus bagaimana setelah COVID ini bisa-bisa naik lagi gitu naik lagi kemiskinannya menjadi sekitar nggak tahu kita. Jadi ini kita belum proyeksikan. Kemudian kita lihat karakteristiknya Provinsi Bengkulu ini Jadi sebagian besar penduduk miskinnya itu berada di pedesaan, hampir 2 kali lipat dari yang 300.000 tadi, itu 204.000 itu ada di pedesaan. Kemudian kita lihat lagi, ternyata antar daerah itu kemiskinan itu timpang. Malah penduduk miskin itu terbanyak di Kota Bengkulu gitu kan. Di perkotaan di Kota Bengkulu Seluma dan Rejang Lebong. Jadi saya coba kalau cara kita seperti business as usual, maka yang 300.000 penduduk miskin ini mungkin sangat sulit berkurang, nggak sampai 1% per tahun. Jadi supaya itu bisa lebih cepat lagi, coba kita fokus kepada daerah tertentu. Misalnya ketiga daerah wilayah yang kemiskinannya tinggi dan kedua daerah yang jumlah penduduk miskinnya tinggi. Jadi setelah saya pilih mungkin itu Bengkulu, Rejang Lebong, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Jadi itu diperkirakan penduduk miskin di wilayah itu adalah dari 300.000 itu ada 200.000 berada di tempat itu atau sekitar 66%. Nah, kemudian apa upaya khusus untuk mengatasi pada kantong kemiskinan ini? Jadi diperlukan langkah strategis menurunkan angka kemiskinan ini, khususnya di kantong ini. Jadi kalau memang kemiskinan, pertama kondisi existing kemiskinan, kedua kemiskinan karena dampak COVID, karena kita tidak bisa mengakses pendapatan, ini juga menarik kan. Jadi dua-dua ini dampaknya tetap ke kemiskinan. Jadi perlu yang selanjutnya adalah memperkuat seluruh program yang ada saat ini. Jadi pemerintah pusat berusaha memperkuat semua program. PKH diperkuat, ditambahkan. Kemudian BPNT ditingkatkan jumlahnya. Kemudian program-program yang lainnya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Pertama, harus ada program khusus di wilayah ini. Yang kedua, harus meningkatkan efektivitas jalannya program. Kemudian kita lihat karakteristik kantong kemiskinan di Provinsi Bengkulu Jadi kedalaman kemiskinannya 4,41. Jadi jarak rata-rata pengeluaran mereka terhadap garis kemiskinan itu sekitar 4,41. Artinya kalau mau mengurangi kemiskinan di Kaur itu diperlukan dana per kapita itu 4 kali garis kemiskinan kali jumlah penduduk Jadi ibaratnya kalau mau pendapatan per kapita mereka itu sekitar 500.000 per kapita per bulan, diperlukan injeksi secara langsung ke mereka itu sekitar 4 kalinya atau sekitar 2 juta lebih. Jadi begitu dalamnya angka kemiskinan mereka. Jadi karena jaraknya sangat jauh dengan garis kemiskinan. Apakah infrastrukturnya atau apanya ini menjadi pertanyaan besar di kita untuk daerah Kaur ini. Kemudian kita lihat dari ketimpangan. Krisis ketimpangan tadi. Jadi memang ketimpangan kita yang besar itu di perkotaan, 0,370 Gini rasionya, dan dari 40% total pendapatan yang ada atau pengeluaran yang ada di Provinsi Sumatera Bengkulu ini, itu 40% penduduk terendah hanya mendapatkan 18% pendapatan. Wajar mereka miskin, karena timpang pendapatan penduduk perkotaan. Kemudian saya ingin cek
dari survei potensi desa. Jadi dari semua kelurahan yang ada di di Bengkulu itu ya, misalnya contohnya di Bengkulu Selatan, dari semua kelurahan, dari 100 desa dan kelurahan, dari 100, seandainya ada 100 desa kelurahan di situ, itu hanya 9%-nya, hanya 9 saja yang dilalui oleh angkutan umum. Ya, walaupun jalannya mungkin sudah bagus, tetapi angkutan umum itu kok tidak melalui daerah tersebut. Apakah tidak menguntungkan? Ini mungkin disebut dengan kegagalan pasar. Nah, jadi setelah ini, informasi ini saya konfirmasi lagi dengan karakteristik penduduk miskin yang ada di kabupaten-kabupaten kota yang kantong kemiskinan tadi. Ternyata memang mereka semua, hampir semua mereka punya sepeda motor. Ya, kalau dari 10, 7 punya sepeda motor di Bengkulu Selatan. Di Seluma dari 10, 6 punya sepeda motor. Dari Kaur dari 10, 5 punya sepeda motor. Jadi orang miskin itu hampir semua punya sepeda motor. Dampaknya apa? Karena apa? Transportasi publik tadi memang tidak bagus. Ya, tidak ada. Karena apa? Sepeda motor itu digunakan untuk kebutuhan dasar mereka, bukan untuk kebutuhan produksi, gitu ya. Jadi ini menjadi permasalahan besar. Dan karakteristiknya yang bagus lagi, ini yang parah lagi. Jadi ternyata mereka juga nggak punya lahan. Ya, hanya 14% orang miskin di Bengkulu Selatan punya lahan. Hanya 11% di Seluma punya lahan. Hanya 3,6% tidak punya lahan. Ini saya ingin konfirmasi lagi, ada apa di sini? Ya, ternyata setelah saya cek penduduk miskin, pekerja miskin di Bengkulu itu 64%-nya itu bekerja di sektor pertanian, gitu ya. Nah, itu makanya sekarang sangat pas kita bicara sektor pertanian di Provinsi Bengkulu ini. Kemudian kalau orang bekerja di sektor pertanian, peluang menjadi miskinnya itu sekitar 18%. Kalau orang bekerja di sektor transportasi di sana, peluang miskinnya 19%. Itu makanya kenapa orang tidak mau membuat kerja di sektor transportasi. Jadi akhirnya berdampak juga kenapa infrastruktur transportasi umum di publik tadi nggak jalan. Kemudian setelah ini saya ingin dalami lagi yang sektor pertanian ini. Setelah saya cek, ya, itu ternyata 43% mereka itu bekerja di sektor perkebunan, orang miskin tadi, ya, 43% bekerja di sektor perkebunan. Dan hanya pertanian padi waliyah 13%. Jadi intinya apakah ada hubungannya ini kepemilikan kepemilikan lahan dan yang tidak terdistribusi dengan baik, kemudian orang-orang tertentu yang mendapat nilai tambah. Tapi dan informasi tambahan lagi, ternyata kondisi tanaman perkebunan tersebut, ya, harga komoditasnya turun karena dampak bulan Mei ini, karena dampak COVID-19 ini, ya. Jadi ini juga mengkonfirmasi kita kenapa ini bisa turun, dan kemungkinan besar ini akan menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu. Jadi ini pesannya, ya, walaupun pekerja sektor pertanian itu miskin, tetapi sektor pertanian itu bisa menyerap pekerja yang menganggur, ya. Orang bisa langsung jatuh ke sana. Jadi keberpihakan ke sektor pertanian itu jadi prioritas, bukan hanya semu, bukan hanya didesain perencanaan saja. Ini jadi penting, ya. Kalau pertanian ini bisa diselesaikan, bisa menyelesaikan isu mendasar kita tentang kemiskinan ini. Kemudian saya ke kesehatan, stunting. Ya, 28% stunting di Bengkulu, menurun jauh dari tahun 2013 yang 39%. Tetapi ini masih ada 50.000 anak balita yang dalam keadaan stunting. Ini harus bisa dikurangi atau diturunkan. Nah, ini penting sekali. Kemudian kita ke kelaparan. Saya coba mengukur kemiskinan khusus untuk dari sisi garis kemiskinan makanan. Jadi ternyata di Bengkulu itu ada sekitar 11.000 rumah tangga atau 56.000 individu yang tidak bisa memenuhi Rp204.000 untuk kondisi makanannya per kapita per bulan. Ya, ini yang paling parah. Ya, ini orang-orang ini yang harus diselesaikan. Itu mungkin sekitar nggak sampai 2 atau 3% dari total penduduk. Jadi ini penting sekali. Jadi kelaparan untuk mereka ini. Jadi ini harusnya program-program seperti PKH itu harus menyasar orang yang nggak bisa memenuhi kebutuhan makanan. Kalau non makanan, kalau kita tidak beli baju nggak ada masalah. Tapi kalau makanan ini penting sekali. Kemudian sedikit lagi, kalau kita keluarkan per desil, seharusnya kita kalau 15% penduduk miskin, bisa nggak kita bantu 40%, 50% atau 60%? Ya. Jadi kalau kita bantu 60%, itu
kebutuhan makan per kapita per bulannya itu sekitar 391.000 ya. Jadi bukan makan 260.000 atau 500.000. Oke, itu kira-kira. Jadi apa kira-kira usulan rekomendasi kita? Kalau di nasional kita ada kebijakan makro dan ada kebijakan mikro. Di mikro itu adalah menurunkan beban pengeluaran, yang kedua meningkatkan pendapatan. Sekarang apa yang bisa kita lakukan di Bengkulu? Kemudian ini biaya penanganan COVID-19 yang 695 triliun. Daerah ada 106 triliun. Jadi pada saat COVID ini, new normal ini, kita harus membantu kebutuhan dasar perlindungannya. Jadi seperti PKH ada 37 triliun, sembako 43 triliun, bansos dan sebagainya. BLT. Jadi ada BLT desa 31 triliun. Jadi bisa dimanfaatkan dana desa. Jadi ini perlu kita optimalkan. Kemudian apa kebijakan kita dalam kondisi ini normal? Pertama, kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu diproseskan 5 kabupaten yang kantong kemiskinan. Yang kedua, usulan rekomendasi kita sesuaikan dengan karakteristik kemiskinan di sana. Yang pertama, PKH tadi di wilayah kantong kemiskinan perlu mensasar orang yang betul-betul tidak rawan kelaparan ini, ya. Itu karena pengeluaran per kitanya kurang 204.000 tadi seperti informasi. Yang kedua, memanfaatkan program kesehatan Provinsi Bengkulu dalam hal pertama, yang untuk balita stunting tadi, penanganan COVID dan sebagainya. Kita dengar dari 70 triliun anggaran penanganan COVID itu masih belum diimplementasikan dengan baik. Dan memanfaatkan program daerah untuk meningkatkan konektivitas wilayah. Ya, kita telah tadi, kalau memang infrastrukturnya sudah ada, kenapa transportasinya tidak ada? Ya, itu penting sekali. Kemudian selanjutnya mengupayakan pertumbuhan inklusif. Artinya apa? 43% sektor perkebunan tadi perlu dicari solusi, ya. Apakah memang mereka ini didesain dari buruh kebun dari hal lahir sampai meninggal sampai anak cucunya, itu menjadi penting, jadi perhatian kita. Kemudian manfaatkan program perguruan tinggi, ya, untuk kantong. Jadi menjadi partner komersi bisnis, KKN dan sebagainya, itu diarahkan kepada membantu masyarakat. Kemudian dana desa, ya. Jadi manfaatkan dana desa untuk BLTD, bantuan langsung tunai di desa, untuk sebagai jaring pengaman sosial supaya mereka tidak jangan jatuh lagi. Jadi dana desa ini bisa diberikan kepada orang miskin non penerima program bantuan-bantuan yang selama ini seperti PKH dan PPNT. Jadi yang bukan penerima itu bisa dimasukkan, ya, dengan apa? Yang kehilangan mata pencaharian, yang belum terdata waktu sebelumnya, mempunyai anggota keluarga sakit, menahun kronis atau misalnya kena COVID, ini ada permen desanya yang terbaru. Dan linknya ini ada, mungkin link detail untuk informasi itu, apa kebijakan-kebijakan kita dari TNP 2K. Dan kemudian kelembagaan sangat penting, ya. Kita berpengalaman untuk daerah-daerah kelembagaannya bagus, itu bisa mengurangi kemiskinan bisa sampai 2%, ya. Tapi kalau daerah-daerah yang tidak ada kelembagaannya, itu sangat kecil porsinya untuk penanggulangan kemiskinan. Itu kira-kira informasi dari saya. Semoga waktunya tepat. Terima kasih atas kesempatannya. Nanti kita lanjutkan di diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardi. Sangat informatif banget ini. Saya harus bilang bahwa sangat banyak data yang saya tidak